Halo semua, jadi pada kali ini kita telah memasuki materi masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Namun, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Kalian tentunya sudah tahu kan mengenai pandemi COVID-19 yang merantai hingga ke seluruh pelosok dunia. Ya, tentunya virus tersebut bernama coronavirus yang muncul di tahun 2019. Dan virus ini juga memiliki dampak negatif yang bisa menyebabkan orang yang terjangkit meninggal dunia. Virus ini menjangkit bisa melalui kontak fisik maupun udara, sehingga pemerintah membuat kebijakan dan juga pengetatan kebijakan yaitu dengan mewajibkan masyarakat untuk terus standby di rumah jika urusan tidak mendesak. Jikapun harus keluar rumah, maka diwajibkan menggunakan masker. Nah, akibat dari kebijakan tersebut, masyarakat semakin gencar dalam pembelian masker atau permintaan masker semakin melonjak, sehingga akhirnya timbullah masalah kelangkaan masker tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Kamu nanya. Lalu yang melatar belakangi dari permasalahan tersebut yaitu ada dua konsep. Yang pertama ada konsep kebutuhan, lalu yang kedua ada kelangkaan. Lalu, apa sih kebutuhan dan apa sih kelangkaan itu? Yang pertama ada kebutuhan. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun kepuasan rohani. Jadi, segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraannya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kebutuhan primer, yang berarti kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu, contohnya makanan, pakaian, dan perumahan. Lalu yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua, yang merupakan salah satu kebutuhan yang dikelompokkan menjadi intensitasnya. Contohnya seperti televisi dan kendaraan pribadi. Lalu yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini yang artinya meningkatkan status seseorang jika dimiliki atau digunakan. Jadi hanya memiliki nilai prestisnya saja, seperti kendaraan mewah dan hiburan keluar. Lalu yang kedua ada kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Atau bisa juga saat kita mendapati apa yang kita perlukan tersebut, bisa didapatkan dengan harga yang 2 kali lipat atau yang melonjak tajam. Penyebab kelangkaan ada 4. Yang pertama yaitu bencana alam. Yang kedua ada perang. Yang ketiga ada kebutuhan yang semakin meningkat. Dan yang keempat ada sumber daya alam yang rusak. Dan untuk contoh relevannya sebagai berikut. Sekarang ancaman dari Ukraina ini, konflik di Ukraina yang terus berlanjut, membuat harga minyak mentahnya terus mengalami kenaikan. Dan kalau minyak mentahnya terus naik, ya, apalagi di atas 120 sampai dengan 130 dolar per barel, tentunya... Dampak bencana di Nusa Tenggara Timur, warga kesulitan pasokan bahan bakar minyak. Selain harus mengantre sejak malam, BBM juga dijual mahal. Kekhawatiran warga terhadap wabah corona atau COVID-19 dari Wuhan, Tiongkok memicu kelangkaan stok masker di sejumlah apotek di kota Bandung. Tak hanya sulit diperoleh, harga masker dari tipe standar hingga tipe khusus meningkat tajam. Masker bedah yang biasanya dijual Rp27.000 per pack, kini dilepas Rp70.000. Sementara masker N95 mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dari biasanya dijual Rp20.000 per buah, kini dibanderol Rp50.000 per buah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun sayangnya saat ini Indonesia justru mengalami kelangkaan beberapa bahan pokok seperti minyak goreng dan tempe juga tahu yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa contoh relevansi di lingkungan sekitar kita terhadap penyebab kelangkaan. Apa hubungan antara kebutuhan dan kelangkaan? Terus, apa hubungannya kedua konteks tersebut dengan timbulnya masalah yang ada? Nah, kebutuhan dan kelangkaan ini saling keterkaitan
karena adanya keterbatasan sumber daya alam yang kemudian kita kenal sebagai kelangkaan dan menuntut manusia untuk mengatasi masalah tersebut agar segala kebutuhan dapat kita tetap terpenuhi. Nah, kebutuhan dan pada intinya, masalah ekonomi yang timbul dikarenakan adanya jumlah permintaan yang meningkat namun tidak diiringi dengan jumlah ketersediaan barang, maka hal itu bisa menciptakan permasalahan ekonomi. Keberadaan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat langka. Pedagang sudah tidak mendapatkan pasokan hingga 5 bulan lamanya. Di Semarang, Jawa Tengah selain langka, minyak kita juga dijual di atas harga eceran tertinggi. Minyak program Kementerian Perdagangan minyak kita kini tak ditemui lagi di Pasar Sumber Cirebon, Jawa Barat. Pedagang menyebut minyak kita sudah hilang di pasaran. Pedagang sudah tak lagi mendapat stok dari distributor. Selain sulit didapat, sekalipun ada, harganya tak sesuai harga eceran tertinggi. Dulu, minyak kita dikirim distributor dengan harga Rp13.000 sehingga pedagang dapat menjual sesuai harga eceran tertinggi Rp14.000. Sama aja, udah nggak ada. Nggak ada, terus susah lah. Terus harganya juga udah naik. Berapa memang, Bu? Ya harus dari sana udah 14.000 kan, headnya kan 14 itunya kan, di bandrolnya. Jadi ya udah saya nggak ngambil, orang harganya mahal jadi masa deh. Sudah berapa bulan itu, Bu? Ya, antara 2 bulanan. Ibu bisa, Bu? 2 bulan sampai 3 bulan sudah nggak ada ini, Bu? Iya udah nggak ada. Kelangkaan juga terlihat di Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah. Minyak kita kini dijual di kisaran Rp15 hingga Rp16.000 per liter atau di atas harga eceran tertinggi. Menghilangnya minyak goreng program pemerintah ini dikeluhkan warga. Mereka kecewa dengan kelangkaan ini. Terus sama itu minyak kita itu loh, sekarang dulu kan 14, sekarang kok 15, beli lagi 16. Kesulitan nggak, Bu, yang minyak kita, Bu? Minyak kita ya agak kesulitan, Mas. Adanya yang curah itu, curah ya mahal. Ya, kalau yang itu pedagang-pedagang kayak makanan itu kan ya kesulitan, Mas. Kalau ambilnya kan seharusnya sehari itu banyak, tapi dikurangi. Tidak ada. Sementara ekonom Faisal Basri dalam program Sapa Indonesia Malam menyatakan kelangkaan akibat minyak sawit CPO banyak terserap ke industri biodiesel. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah sendiri yang menetapkan 2 harga berbeda untuk komoditas CPO dengan peruntukan berbeda. Jadi CPO ini mengalir deras ke industri biodiesel. Biodiesel tahun 2018 baru menyerap 28,3%. Sekarang tahun lalu maksudnya ya 42,2%. Ya. Nah jadi ini biang keladinya ya pemerintah menetapkan harga 2 harga untuk CPO. Harga untuk biodiesel itu lebih mahal jauh daripada harga CPO untuk minyak goreng. Jadi biang keladinya siapa? Pemerintah.